Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:20 di tanggal 15 bulan Desember 2022 guys. Di hari Rabu. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasinya aja, gimana untuk global crypto market cap hari ini turun ya di 1,42% guys. Padahal kemarin cukup tinggi kenaikannya. Nanti kita akan coba bahas dan lihat chartnya ya. Begitu juga dengan Bitcoin, penurunannya di 1,33% ya dalam waktu 24 jam ini. Kemudian Ethereum juga turun di 3,01%, BNB 3,84%, XRP di 3,95% untuk penurunannya, dan hampir ya secara keseluruhan rata-rata untuk altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dan tentu saja penurunannya ini cukup lumayan jika Bitcoinnya turun, apalagi Bitcoinnya turun di 1,30% ya. Biasanya itu akan lebih parah untuk altcoin, bisa mencapai 1 sampai 4 atau 5% guys untuk penurunan dari altcoin. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan hari ini merah? Kita bisa lihat ya dari chart Bitcoin, kita bisa asumsikan bahwa penurunan ini terjadi karena yang pertama ya tentu saja efek pengumuman dari Jerome Powell bahwa akhirnya ya The Fed menaikkan suku bunganya di 50 basis point guys. Nanti kita akan coba bahas untuk artikelnya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya sesuai yang ada di chart. Sebenarnya kemarin tuh pergerakannya bagus kalau kita lihat ya, untuk close candle-nya itu hijau, tapi hijaunya ini membentuk suatu pola yang biasa disebut dengan doji ya ataupun hammer di sini ya kalau kalian bisa lihat di sini. Dan biasanya efek dari pola tersebut 70% itu akan berlawanan arah ya dengan ekornya, di mana di sini ekornya ada di atas, artinya pergerakannya nanti akan lanjut ke bawah. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, setelah pergantian candle, tekanan jualnya pun di sini mulai kelihatan ya dengan warna candlenya yang merah ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan efek dari pola candle ini juga bisa naik seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Ada suatu pola candle hanging man, ini juga bisa dibilang sebagai doji ya. Tapi candle berikutnya mengikuti arah dari ekornya. Karena memang probability-nya itu antara 30 sampai 70% guys. Dan di sini kemungkinan 70% akan mengikuti atau berlawanan ya dengan arah ekor dari pola candle doji ini guys. Tapi kalau kita lihat dari garis tren yang kita bikin kemarin ya, ini sepertinya masih valid, di mana target berikutnya ini akan mencoba retest lagi ya di MA50 ini guys. Kemudian akan lanjut retest di MA100 dan target utamanya tentu saja di area trendline ini kemungkinan di harga sekitar 19.000 ya atau sekitar 19.500-an, dan target resisten yang harus ditembus ya untuk bisa lanjut untuk tren naiknya ada di harga sekitaran 21.300 guys. Artinya di sini harus menembus trendline pada MA200 di garis merah ini guys. Oke. Jadi nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin ini ya. Dan kalau kita lihat sekarang sepertinya untuk tekanan jualnya ini masih lumayan guys. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama. Dirilis dari harian cryptobriefing.com guys, di mana di sini The Fed menaikkan tarif dengan hanya 50 basis point guys. Tetapi ini masih bisa dibilang hawkish ya, bukan dovish. Jadi secara pandangan para investor, meskipun basis poinnya dinaikkan tidak terlalu signifikan, tetap ini menjadi pemicu ya bagi para investor untuk akumulasi dolarnya guys. Makanya kenapa Bitcoin dan juga aset-aset yang lain ini ada tekanan jual yang cukup lumayan juga guys. Kita baca informasinya. Jadi Federal Reserve hari ini mengumumkan akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dan hanya menaikkan sebesar 0,50% guys. Dan kalau kita lihat ya, dari investing.com memang benar untuk FOMC kemarin telah dinaikkan ya sebesar 50 basis poin karena sebelumnya itu di 4,00% guys. Jadi karena adanya kenaikan untuk interest rate ini tentu saja akan membuat dolar naik ya, dan orang akan cenderung lebih memilih dolar daripada aset-aset yang beresiko lainnya. Jadi wajar ya efeknya kenapa Bitcoin turun. Dan kenaikan ini sesuai dengan forecast-nya guys. Artinya ini sudah diprediksi sebelumnya ya oleh para analis, sehingga tidak terlalu kaget untuk efek dari pasarnya guys. Ini ya cukup lumayan bagus lah ya. Jadi The Fed hanya akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dan bukan 75 basis poin ya seperti bulan-bulan sebelumnya.
Federal Reserve mengumumkan hari ini bahwa mereka menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, guys. Berbicara di Komite Pasar Terbuka Federal yaitu FOMC, Bank Sentral Amerika Serikat mengumumkan keputusannya untuk menaikkan suku bunga dana federal sebesar setengah poin persentase, menjadikannya 4,25% hingga 4,50%. Dan keputusan untuk hanya menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, bukan 75 basis poin seperti kebiasaan selama beberapa bulan terakhir, patut diperhatikan, guys, karena berpotensi menandakan pelunakan kebijakan moneter The Fed. Namun, Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa dia memperkirakan akan terus menaikkan suku bunga dengan kecepatan yang lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Yang berarti bahwa pasar keuangan kemungkinan akan mengalami lebih banyak kesulitan di bulan-bulan mendatang, guys. Suku bunga acuan ataupun interest rate adalah salah satu alat yang dapat digunakan The Fed ya untuk memerangi inflasi. Dengan menaikkan suku bunga, maka bank sentral membuat pinjaman menjadi lebih mahal yang pada gilirannya mendorong investor untuk menjual aset beresiko mereka untuk penguatan dolar Amerika Serikat. Setelah dikritik karena tidak menganggap serius ketakutan akan inflasi, Jerome Powell dengan terkenal menyatakan bahwa Maret 2021 bahwa inflasi akan bersifat sementara. Bank sentral bergerak secara agresif selama tahun 2022, pertama-tama menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Maret, kemudian 50 basis poin, dan akhirnya 75 basis poin ya pada beberapa kesempatan. Namun, semangat baru The Fed dalam mengatasi inflasi telah menimbulkan kekhawatiran baru, guys, bahwa kebijakan moneternya yang hawkish dapat mendorong Amerika Serikat dan sekutunya ke dalam resesi, dan akan mungkin resesi yang lebih panjang dari sebelumnya, guys. Perserikatan Bangsa-Bangsa ya atau PBB ataupun UN United Nations baru-baru ini juga mengeluarkan peringatan ya untuk efek itu dan mengklaim bahwa ekonomi global dapat menderita dari pertaruhan ceroboh dari The Fed ini, guys. Hal ini telah membuat investor di bidang keuangan tradisional dan kripto percaya bahwa The Fed dapat dengan cepat membalikan arah kebijakan moneternya dan mulai memangkas suku bunga lagi yang disebut sebagai pivot Fed. Sementara keputusan Fed hari ini bisa menjadi langkah ke arah itu, sepertinya bank sentral tidak akan mulai memangkas suku bunga dalam waktu dekat ini, guys. Jerome Powell hari ini menegaskan kembali ya komitmennya untuk menurunkan inflasi menjadi 2%, guys. Dan sementara IHK atau CPI kemarin yang udah keluar ya menunjukkan penurunan yang cukup lumayan ya untuk tahun ke tahunnya, year on year, dan itu masih 5,1% di atas tujuan yang diakui oleh Powell, guys ya. Dimana kemarin itu penurunannya jadi 7,1%, guys. Penilaian kami hari ini adalah bahwa kami belum berada pada sikap kebijakan yang cukup ketat, kata Jerome Powell, menegaskan bahwa suku bunga dapat tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama, bahkan setelah bank sentral berhenti menaikkannya, guys. Jadi memang ajaib ya, nih orang sakti banget, guys. Hanya dengan dia berkata-kata seperti ini aja sudah bisa menggerakkan harga ya. Keren banget nih orang ya. Oke, nanti kita akan coba update lagi efek dari interest rate The Fed ini, guys. Dan kita langsung saja menuju informasi berikutnya datang dari cryptoglobe.com. Di mana di sini kita bisa lihat ya untuk net flow pertukaran Bitcoin mencapai rekor arus keluar lebih dari 91.000 Bitcoin, guys. Nah, ini pertanda apa, guys? Jadi setelah jatuhnya FTX pada 8 November, bursa terpusat mengalami serangkaian arus keluar karena investor khawatir tentang keamanan simpanan mereka di platform ini. Pada bulan November, net flow Bitcoin mencatat aliran negatif ya terbesar dalam sejarahnya dengan net flow 91.363 Bitcoin yang keluar, bernilai sekitar 1,6 miliar dolar. Menurut laporan Exchange Review terbaru dari CryptoCompare, total 91.363 Bitcoin ditarik dari platform perdagangan cryptocurrency bulan lalu karena runtuhnya FTX. Pengguna pindah ke hak asuh dana mereka sendiri ya, dalam upaya untuk menghindari kerugian yang terkait dengan penurunan pihak ketiga terpusat. Karena pemberi pinjaman Celsius dan BlockFi juga menghentikan penarikan sebelum bangkrut. Laporan tersebut mencatat bahwa pertukaran cryptocurrency telah mengambil beberapa langkah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan penggunanya, termasuk merilis audit proof of reserve-nya. Khususnya seperti yang dilaporkan oleh Crypto Globe, setelah laporan Binance gagal mengatasi kekhawatiran, pertukaran mulai melihat arus keluar mencapai 3 miliar dolar, guys, hanya dalam waktu 24 jam. Laporan CryptoCompare juga merinci bahwa setelah kepercayaan pada pertukaran terpusat terpukul ya, maka pengguna memindahkan aset dan aktivitas perdagangan mereka ke platform yang lebih bereputasi dan mapan yang dianggap lebih aman.
Akibatnya, pangsa pasar Binance naik menjadi 52,9%, tertinggi yang pernah ada setelah aktivitas perdagangan spot naik 29,5% menjadi 506 miliar dolar dan volume turunannya melonjak 19% menjadi 1,45 triliun dolar. Bursa ataupun exchange juga mencatat pangsa pasar tertinggi di pasar perdagangan derivatif dengan dominasi 67,2%. Konsolidasi volume perdagangan di Binance ini dapat menimbulkan kekhawatiran baru bagi industri yang mempromosikan desentralisasi, kata laporan tersebut. Perlaporan aktivitas perdagangan di seluruh pasar kripto mencapai tertinggi baru-baru ini bulan lalu, dengan perdagangan spot dan derivatif di bursa terpusat masing-masing naik 13,7% dan 10,1% menjadi 1,06 triliun US dollar dan 1,44 triliun US dollar. Ini adalah volume terbesar guys yang tercatat untuk pasar spot dan juga derivatif sejak bulan September kemarin. Pada 8 November, kebangkrutan FTX dikonfirmasi dan Binance mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi bursa yang bermasalah tersebut, tapi gagal ya. Dan total volume perdagangan spot di bursa terpusat mencapai 90,1 miliar dolar ya pada hari ini, dan volume perdagangan spot tertinggi yang tercatat sejak Juni guys. Pada hari yang sama, total volume perdagangan derivatif mencapai 297 miliar dolar, dan hari ini perdagangan derivatif terbesar kedua dalam sejarah aset digital dan kedua setelah 19 Mei 2021 ya, di mana sekitar 384 miliar dolar diperdagangkan guys. Besar banget ya. Jadi memang sekarang ini banyak aksi keluar ya untuk aset-aset digital khususnya dari platform terpusat, yaitu pertukaran terpusat ya ataupun exchange baik Binance, KuCoin, Gate.io dan lain-lain guys. Dan biasanya ya kalau dulu aksi keluar aset digital ini dari exchange itu merupakan pertanda yang baik ya, dan diasumsikan bahwa para pemegang aset ini akan menahan aset mereka untuk tidak dijual dalam waktu dekat. Dulu asumsinya seperti itu guys, dan biasanya itu efeknya bagus. Tapi kalau sekarang ini berbeda, karena efek dari ketakutan kebangkrutan FTX kemarin itu ya berimbas kepada exchange-exchange yang lain, maka para pemegang aset ini pun merasa khawatir ya jika nanti aset mereka yang tertahan di exchange itu akan tertahan dan tidak bisa di withdraw. Makanya mereka beramai-ramai menarik guys aset-aset mereka ya, meskipun tidak dijual atau ditukar ke uang fiat, dengan tujuan untuk mengamankan saja guys. Dan justru ya memindahkan aset mereka itu ke decentral exchange seperti di MetaMask, Trust Wallet, ataupun decentral exchange yang lain guys. Makanya kalau kalian lihat beberapa data ya, kalian akan tahu di situ arus masuk dari aset-aset digital ke decentral exchange ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalian bisa cari datanya di internet, banyak banget guys. Dan kita akan lihat aja ya nanti perkembangannya bagaimana, dan kita lanjut aja untuk informasi berikutnya. Dilansir dari cointelegraph.com bahwa SBF saat ini sedang ditahan ya di penjara Bahama guys. Di mana Komisaris Layanan Pemasyarakatan Bahama Don Clare dilaporkan mengatakan bahwa sebagian besar fasilitas itu telah direnovasi ya sejak 2021 dan sekarang tidak memiliki masalah dengan tikus guys. Karena memang jorok banget ya di situ. Setelah jaminan ditolak ya di Pengadilan Magistrat Bahama. Jadi sebelumnya kalau kalian melihat berita ya, SBF ini sempat mengajukan permohonan untuk jaminan ya, artinya tidak ditahan. Tapi permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan guys, dan mengharuskan si SBF ini meringkuk di penjara kurang lebih sekitar 2 bulan ke depan guys. Dan ini juga menarik guys sebenarnya informasinya. Jadi mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried ini dapat menghabiskan waktu hingga 2 bulan di penjara Fox Hill negara itu guys, yang merupakan sebuah fasilitas dengan kasus pelecehan fisik yang dilaporkan terhadap tahanan dan juga kondisi yang keras guys. Jadi di situ emang benar-benar penjaranya itu keras banget lingkungannya dan banyak terjadi pelecehan fisik di situ guys. Nah, ini mengerikan ya. Pihak berwenang di Bahama dilaporkan menyerahkan Bankman-Fried ke sayap medis Fox Hill setelah sidang pada 13 Desember kemarin. Pengacara SBF mengatakan dia telah minum obat ya sebelum penangkapannya pada 12 Desember termasuk Adderall dan juga antidepresan. Tapi tidak jelas ya apakah mantan CEO FTX akan menjalani waktunya di fasilitas pemasyarakatannya untuk unit medisnya ataupun lokasi alternatif yang lain. Menurut laporan hak asasi manusia tahun 2021 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ya, kondisi di Fox Hill sangat keras banget guys, dan investigasi menetapkan bahwa fasilitas itu penuh dengan orang, sesak banget, dan tahanan itu memiliki gizi yang buruk juga, serta sanitasi serta keperawatan medis yang tidak memadai. Jadi laporan tersebut itu juga menuduh adanya kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di situ. Fox Hill adalah satu-satunya penjara di Bahama dan pusat penahanan Jalan Carmichael
dimaksudkan untuk masa tinggal jangka pendek guys. Jadi kayak tempat penahanan sementara. Namun, Komisaris Layanan Pemasyarakatan Bahama Don Claire dilaporkan mengatakan bahwa sebagian besar fasilitas telah direnovasi mengikuti laporan Departemen Luar Negeri dan tidak memiliki masalah dengan hewan pengerat ya atau tikus. Bankman-Fried kemungkinan akan tetap ditahan di Bahama hingga Februari seiring proses ekstradisi dengan Amerika Serikat yang bergerak maju guys, dan mantan CEO FTX menghadapi dakwaan dari Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas serta Komisi Sekuritas dan Bursa terkait dengan penipuan investor dan pemberi pinjaman. Banyak orang di ruang kripto telah menyerukan penangkapan Bankman-Fried ini menyusul krisis likuiditas FTX dan kebangkrutan berikutnya, dan mantan CEO tersebut melakukan tur permintaan maaf di media besar hampir sampai dia ditangkap oleh pihak berwenang. Meskipun banyak yang menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai ketidakkonsistenan dan kebohongan dalam pernyataannya itu guys. Nah ini adalah gambar ya dari tempat penahanan itu di Fox Hill. Kalian bisa cek sendiri. Cukup ya bisa dibilang kumuh lah ya. Jadi teori konspirasi berlimpah di media sosial mengenai nasib SBF di Bahama ini ya, atau kemungkinan kembalinya dia ke Amerika Serikat. Dengan beberapa spekulasi dia akan mencoba menyuap ya untuk keluar dari penjara, dan jika dikembalikan ke Amerika Serikat dan dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, maka laporan menunjukkan dia bisa menghadapi hukuman sekitar 115 tahun penjara guys. Wow, gila banget ya. Ini mah udah seumur hidup lah ya. Karena memang ini kasusnya cukup besar banget guys, yang melibatkan uang yang tidak sedikit, besar banget, dan banyak orang yang dirugikan ya kalau memang si SBF ini terbukti telah melakukan kejahatan di bidang ini guys. Ini sangat mengerikan ya. Dan informasi selanjutnya, anggap saja ini sebagai intermezzo ya, di mana seperti yang dilansir dari blockworks.co bahwa pengguna MetaMask mobile sekarang itu dapat membeli Ethereum menggunakan PayPal guys. Tapi untuk fitur baru ini tersedia hanya untuk pelanggan Amerika Serikat saja guys, dan memungkinkan ya pengguna Web3 beralih dari uang tunai ke Ether melalui PayPal dengan biaya 1%. Consensus mengumumkan on-ramp baru ke Ethereum melalui fitur untuk mengintegrasikan pembelian Ether PayPal di aplikasi seluler MetaMask dengan integrasi browser yang menargetkan kuartal pertama tahun 2023. Pengembang dompet aplikasi MetaMask seluler berencana untuk memungkinkan sejumlah pengguna Amerika Serikat terpilih untuk mendanai dompet mereka dengan Ether, dengan mentransfer Ethereum yang mereka pegang di PayPal atau dengan membeli kripto aset menggunakan rekening bank yang terhubung dengan PayPal. Kelayakan akan ditingkatkan untuk semua pelanggan Amerika Serikat dalam beberapa minggu mendatang, kata konsensus dalam postingan blog tersebut. PayPal telah mengizinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan kripto sejak tahun 2020, dan untuk memeriksa dengan kripto untuk pembelian online menggunakan Bitcoin, Ether, Litecoin, dan juga Bitcoin Cash sejak tahun 2020 guys. Pekan lalu, pesaing PayPal yaitu Stripe meluncurkan fiat to crypto on-ramp miliknya sendiri guys, yang memungkinkan pelanggan menukar dolar dengan mata uang kripto. On-ramp yang ada untuk pengguna yang mengetuk tombol beli di aplikasi MetaMask termasuk transfer bank instan, Apple Pay, ataupun kredit debit ataupun kredit card. Segera PayPal akan menjadi opsi tambahan guys. Biaya layanan 1% MetaMask diterapkan untuk pembelian menurut perusahaan tersebut. Seorang pendiri perusahaan Web3 Adam Hollander mengetweet ya bahwa fitur baru PayPal ini merobohkan penghalang masuk yang berarti untuk NFT guys. Konsensus baru-baru ini mendapat kecaman karena memperbarui kebijakan privasinya sehubungan dengan dua produk intinya yaitu MetaMask dan Infura. Ketika perusahaan mengatakan bulan lalu bahwa mengumpulkan dan menyimpan dompet dan alamat IP pengguna adalah standar dan itu mengkhawatirkan banyak pelanggannya guys. Perusahaan kemudian mundur menyatakan bahwa bahannya akan menyimpan dompet pengguna dan alamat IP selama 1 minggu setelah transaksi dilakukan. Mengenai kemitraan PayPal yang baru, manajer produk MetaMask Lorenzo Santos mengatakan kepada Blockworks bahwa MetaMask tidak pernah mengumpulkan atau memproses data atau detail pembayaran KYC atau Know Your Customer, dan dia memandang integrasi sebagai peluang untuk memasukkan ratusan juta pengguna ke Web3 yang telah mempercayakan detail pembayaran mereka ke PayPal. Sementara komunitas Web3 dan kripto ragu-ragu untuk mengadopsi proses KYC atas dasar privasi. Banyak bisnis layanan uang termasuk pertukaran terpusat yang diatur oleh Amerika Serikat seperti Coinbase yang memerlukannya. Fitur ini menarik ya menurut saya guys, dan apabila ini diadopsi oleh wallet-wallet yang lain ini akan lebih keren lagi. Artinya kita mempunyai banyak pilihan ataupun opsi ya untuk bisa membeli aset kripto secara langsung dari wallet kita ya. Alih-alih sebenarnya sudah ada ya kita bisa membeli aset kita menggunakan kartu kredit di situ. Tapi dengan adanya PayPal ini ya, ini sangat keren banget.
Dan tidak menutup kemungkinan ya, mungkin platform yang lain ya seperti Payoneer, Skrill, atau platform-platform yang lain ya yang mirip seperti PayPal ini guys. Ini keren banget. Jadi gimana menurut kalian guys tentang inovasi ini? Apakah kalian setuju atau kurang setuju? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.